dengan Miss Novi di kelas 5. Kemarin kita sudah belajar di subtema 2 pembelajaran 1. Hari ini kita akan belajar di subtema 2 pembelajaran 2. Oke ya, stay sehat dong ya. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Tengok teman-teman, Miss Novi sudah menulis indah sekali loh ini. Perbedaan air tanah dan air permukaan. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama adalah mulai dari air tanah. Oke. Air tanah itu adalah air yang mengalir di permukaan bumi dan dia tersimpan di bawah batuan kulit bumi. Tersimpan ya teman-teman, tersimpan di bawah permukaan bumi. Kemudian air itu adalah airnya biasanya jernih, sering kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup ya, baik hewan, tumbuhan, dan manusia. Ada dua jenis air tanah. Yang pertama adalah air tanah dangkal, yang kedua adalah air tanah dalam. Kita akan lihat satu-satu. Air tanah dangkal itu adalah air tanah yang letaknya di dekat permukaan bumi. Kemudian dia di atas lapisan kedap air. Biasanya kita sebut dengan air sumur. Nah, caranya bagaimana mendapatkan air sumur? Air sumur itu didapat dengan cara digali. Biasanya ini dalamnya adalah 6 sampai 8 meter. 6 sampai 8 meter kita sudah bisa mendapatkan air sumur. Kemudian yang kedua adalah air tanah dalam. Dia letaknya jauh dari permukaan bumi. Dia di antara dua lapisan kedap air. Dia sangat jauh, maka dia tekanannya sangat kuat. Sehingga misalnya di dua lapisan, bisa digambarkan. Tekanannya sangat kuat, otomatis ketika ini ada air mengalir, ada lubang, pasti airnya akan memancar keluar. Jadi ada semburan air seperti air mancur itu. Tapi ini kita dapatkan di ketinggian, di kedalaman 80 hingga 120 meter. Air ini biasa kita sebut dengan air artesis. Ingat ya teman-teman. Oke, kita akan bahas di selanjutnya air permukaan. Nah, di air permukaan, apa itu air permukaan? Air yang tidak terserap oleh tanah. Dia airnya adalah mengalir. Kalau tadi di sana adalah jernih, di sini adalah kotor. Karena apa? Ini akibat dari erosi, teman-teman. Erosi tanah. Berarti kan adanya lumpur ya. Oke. Ada dua juga jenis air permukaan. Yang pertama adalah air tergenang, yang kedua adalah air mengalir. Yang pertama, air tergenang, berarti dia tergenang dalam sebuah tempat begitu ya, dia tidak mengalir. Jadi ini hanya air. Nah, contohnya apa? Pasti kalian tahu ada danau, rawa, dan laut. Kemudian yang kedua adalah perairan mengalir. Jelas dia akan mengalir dari yang tinggi ke yang rendah. Contohnya adalah ada sungai, gletser, atau salju. Oke teman-teman, sudah jelas mengenai perbedaan air tanah dan air permukaan? Kalau kurang jelas bisa ditanyakan di komen. Oke, thank you very much. See you, stay sehat dan